Babak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat juri dari Pekan Ilmiah Tahunan Fakultas Kedokteran FK Unjani yang ke-13 tahun 2022. Saya Dr. Fitri Hardi Sejati. Saya mengajukan satu buah judul penelitian yaitu hubungan antara karakteristik klinis histopatologi dengan kejadian metastasis kelenjar getah bening regional pada keganasan tiroid yang berdiferensiasi baik. Yang pertama mengenai pendahuluan, slide. Nah, problematika dari keganasan tiroid ini ialah insidensinya semakin tinggi dan banyak menimbulkan morbiditas. Morbiditas ini biasanya disertai juga akibat metastasis kelenjar getah bening yang menyebabkan juga peningkatan rekurensi lokoregional hingga 10 kali. Sehingga kita memerlukan adanya faktor prediktor apakah suatu keganasan tiroid ini perlu dilakukan limfadenektomi. Karena limfadenektomi ini beberapa masih bersifat kontroversial. Beberapa dokter bedah ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Nah, dari penelitian ini saya berharap bisa menentukan faktor prediktor kapan kita akan melakukan limfadenektomi. Slide. Di Hasan Sadikin ada 913 kasus keganasan tiroid yang dirawat dalam 5 tahun terakhir. Nah, 45-nya meninggal dengan rata-rata LOS hingga 10 hari. Dan di Rumah Sakit Darmais Jakarta ada 87 pasien pada tahun 2010. Kemudian di Amerika Serikat insidensinya meningkat hingga 300 kali dalam 30 tahun terakhir. Nah, dari tahun 2019 keganasan tiroid menjadi urutan ketiga yang diderita pasien wanita. Jadi memang insidensinya masih tinggi. Slide. Nah, kenapa? Karena terjadi pro kontra penelitian. Nah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah ada hubungan antara karakteristik klinis dari umur, ukuran tumor tiroid, jenis kelamin, dan histopatologi PA dengan kejadian metastasis kelenjar getah bening pada pasien keganasan tiroid di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Slide. Nah, rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara karakteristik klinis dan histopatologi PA dengan kejadian metastasis kelenjar getah bening regional pada keganasan tiroid yang berdiferensiasi baik. Slide. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui pertama karakteristik klinis dari pasien-pasien yang kami kumpulkan datanya, baik itu umur, ukuran tumor, dan apakah ada hubungannya dengan histopatologi PA keganasan tiroid berdiferensiasi baik, sehingga bisa menjadi faktor prediktor terjadinya kejadian metastasis kelenjar getah bening regional. Slide. Nah, kegunaan teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran hubungan antara karakteristik klinis dan histopatologi PA dengan kejadian metastasis kelenjar getah bening regional pada keganasan tiroid yang berdiferensiasi baik. Dan kegunaan praktisnya, saya berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memilih manajemen terapi yang optimal pada pasien dengan keganasan tiroid yang berdiferensiasi baik. Slide. Bab 2, kajian pustaka, slide. Di sini ada bagian kerangka penelitiannya. Keganasan tiroid berdiferensiasi baik ini nanti bisa dilihat di bagian ini. Ya. Jadi keganasan tiroid berdiferensiasi baik ini sensitivitas terhadap faktor pencetus, kemudian dia kemampuan limfangiogenesis, kemudian kemampuan dia bermitosis, sifat infiltratif dan invasif, proliferasi. Nah, ini dia akan dipengaruhi oleh umur, invasi kapsuler, histopatologi tumor, dan ukuran tumor. Nah, dari faktor-faktor tersebut ini akan mempengaruhi bagaimana suatu tumor tiroid ini apakah mampu melakukan metastasis ke regional atau enggak. Yang akhirnya akan terjadi rekurensi lokoregional. Slide. Nah,
Premis yang pertama, keganasan tiroid dalam perjalanan penyakitnya cenderung untuk bermetastasis ke kelenjar getah bening regional. Dan sedangkan premis yang kedua, kelenjar tiroid ini mengeluarkan sitokin seperti vascular endothelial growth factor yang mengaktifkan proses proliferasi dari sel endotel kelenjar dan limfangiogenesis. Slide. Premis yang ketiga, sifat dari tumor papiler yang sensitif, infiltratif, invasif, serta mitosis tinggi menyebabkan tumor cenderung untuk bermetastasis. Premis yang keempat, karakteristik klinis dan patologi anatomi pada keganasan tiroid papiler sebagai faktor predik metastasis kelenjar getah bening regional. Premis yang kelima, metastasis kelenjar getah bening regional prediktor yang menjadi penyebab rekurensi lokal regional keganasan tiroid papiler. Slide. Nah, hipotesisnya bahwa terdapat hubungan antara karakteristik klinis, umur, dan ukuran tumor, histologi PA, yaitu invasi kapsuler, invasi limfovaskuler, dan jenis histopatologi dengan terjadinya metastasis kelenjar getah bening regional pada keganasan tiroid yang berdiferensiasi baik. Slide. Subjek penelitian, slide. Subjek penelitiannya ini adalah pasien yang berobat ke Departemen Ilmu Bedah Onkologi di RSAS. Slide. Kriteria inklusinya ini adalah pasien yang berobat di Hasan Sadikin yang sudah diperiksa oleh laboratorium PA di Hasan Sadikin. Slide. Nah, penelitian ini sifatnya deskriptif analitik dengan rancangan penelitian cross-seksional. Slide. Slide. Hasilnya adalah slide. Di sini didapatkan hasilnya paling usia 46 tahun rata-ratanya, mediannya 49 tahun. Kemudian usia yang di bawah 20 tahun atau lebih dari 40 tahun sekitar 37%, yang 20 sampai 40 tahun sekitar 18 orang atau 32,7%. Hasil PA-nya papiler sebanyak 41 orang dan folikular 14 orang. Kemudian yang mengalami invasi limfovaskuler ada 27 pasien, sedangkan yang negatif 28 pasien. Kemudian yang invasi kapsuler ada 27 orang, sedangkan sisanya 28 tidak mengalami invasi kapsuler. Dan yang mengalami metastasis kelenjar getah bening, yang positif ada 39 orang, yang negatif ada 16 orang. Slide. Jenis kelaminnya paling banyak perempuan, sebanyak 43 orang atau 78,2%. Kemudian laki-laki 12 orang, yaitu 21,8%. Letak tumornya paling banyak ada di sebelah kiri dari kelenjar tiroid, yaitu 26 orang, sedangkan yang sebelah kanan 23 orang, tapi ada juga yang di keduanya kiri dan kanan, yaitu sebanyak 6 orang. Ukurannya rata-rata sekitar 2,4 cm. Kategori ukuran yang kurang dari 5 cm sebanyak 49 pasien, sedangkan yang lebih dari 5 cm ada 6 pasien. Slide. Hasilnya, jenis kelamin laki-laki yang mengalami metastasis KGB itu ada 10 orang, sedangkan perempuan yang mengalami metastasis KGB itu ada 29 orang dengan nilai P-nya 0,28. Letak tumor yang di sebelah kanan itu lebih banyak yang mengalami metastasis kelenjar getah bening. Dan yang kiri juga sama, 18 orang. Kemudian untuk kategori usia, ternyata pada usia kurang dari 20 atau lebih dari 40 banyak yang mengalami metastasis kelenjar getah bening. Slide. Dari PA yang papiler itu lebih banyak mengalami metastasis kelenjar getah bening dibandingkan dengan yang folikular. Sedangkan ukuran tumor yang ukurannya kurang dari 5 cm justru dia banyak mengalami metastasis kelenjar getah bening dibandingkan yang ukuran tumornya lebih dari 5 cm. Slide. Kemudian invasi kapsuler yang lebih 26 pasien yang ternyata dia positif juga. Jadi 26 dinyatakan invasif kapsuler disertai dengan metastasis kelenjar getah bening. Dan untuk yang invasi limfovaskuler sebanyak 26 orang itu mengalami positif atau sekitar 66,7%. Slide. Nah, untuk yang invasi limfovaskuler dari pemeriksaan PA
Eh, di sini metastasis kelenjar getah bening ternyata banyak ditemukan. Ya, slide. Faktor yang mempengaruhi secara statistik terhadap angka kejadian metastasis adalah papilar karsinoma, invasi limfovaskuler, dan invasi kapsuler. Jadi kesimpulannya adalah faktor yang berpengaruh secara statistik tersebut adalah 3 faktor ini. Dengan faktor yang paling dominan adalah dari invasi limfovaskuler. Slide. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari penelitian yang dilakukan dari faktor-faktor histopatologi antara lain invasi limfovaskuler, invasi kapsuler, dan jenis histopatologi PA itu ternyata mempengaruhi terjadinya kejadian metastasis kelenjar getah bening dengan invasi limfovaskuler yang lebih dominan. Slide. Jadi pasien-pasien dengan gambaran histopatologi PA, karsinoma papiler, dan adanya gambaran invasi limfovaskuler dianggap sebagai suatu kandidat untuk dilakukan juga operasi limfadenektomi. Ya, slide. Terima kasih. Demikian paparan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum.